Halo semuanya, kembali lagi di Curve Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil. Penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Penduduknya menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura, seperti Sungai Kanji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduk Singapura adalah 5 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Yang ketiga ada Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Lautan Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar merupakan pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29 juta jiwa, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang keempat, Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawah di bagian barat dan perbukitan sebagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah 436 jiwa, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu.
Bahasa Inggris dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Yang kelima, Thailand. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jumlah penduduk Thailand adalah 67 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Yang keenam, Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduk Filipina adalah 102 juta jiwa yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligayno Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Yang keenam, Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Skin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Yang ke-8, Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batasan laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos mempunyai dataran tinggi dan pegunungan Konderela Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengaliri dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitaran Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Jumlah penduduk Laos adalah 6 juta jiwa. Sebagian besar penduduk adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Yang ke-9, Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55 juta jiwa yang terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar.
Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lokostreen. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja adalah 15 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tetap semangat belajar dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membagikan informasi menarik berikutnya. Terima kasih.